Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Anta kullu harfin kutiba yuktab abdal abidin wa darad dahirin. Qala al-muallif al-imam Izzuddin Abdussalam Abdul Aziz bin Abdussalam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'alamu amin. Pemirsa Alawiyin History yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita pada malam hari ini akan memulai kajian untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Maka yang termasuk dianjurkan kepada kita ketika berada di bulan Ramadan adalah untuk memperbanyak amalan. Ya, tentunya untuk meningkatkan yang mana sebelumnya mungkin di bulan-bulan sebelumnya, sebelum bulan Ramadan kita melakukan kegiatan yang kontinu, maka dianjurkan di bulan Ramadan untuk meningkatkan kegiatan tersebut. Diceritakan oleh diriwayatkan dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana wirid beliau di setiap hari itu adalah membaca ya Allah sebanyak 25.000 kali, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam itu 25.000 kali. Dan itu belum amalan-amalan yang lain, yang sholat, kemudian membaca Al-Quran, silaturahim dan lain sebagainya. Namun ketika beliau menjelang di bulan Ramadan, beliau mengumpulkan para keluarganya dan menanyakan, ya walad, ya anakku, pada bulan Ramadan nanti amalan apa yang akan kamu kerjakan, tambahan pekerjaan apa yang akan kamu lakukan. Dan semuanya itu ditanya, mulai dari anak-anaknya, ibunya, istrinya dan lain sebagainya. Yang lain bisa menjawab, saya akan menambahkan membaca Al-Quran, saya akan tambah giat dalam sholat, saya akan tambah giat dalam berzikir. Ketika itu mendengar jawaban dari anak-anaknya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini menangis. Kemudian ditanya, kenapa ya Abah, kenapa engkau menangis setelah mendengar apa yang telah kami jawab? Ya, saya bingung, hari-hariku sebelum Ramadan ini sudah penuh. Ya, saya berharap ada seseorang yang mau menjual waktunya untukku, untuk aku tambahkan ya ibadah di waktu tersebut. Ya, barangkali ada, tapi nggak ada, waktu itu nggak ada yang menjualnya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab yaitu yang berjudul Maqasidus Shaum, karangannya Izzuddin bin Abdussalam. Ya, kita akan membaca biografi sedikit tentang beliau, bahwa beliau itu nama aslinya adalah Abdul Aziz bin Abdussalam Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Damaskus di Suriah pada tahun 566 Hijriah atau dalam Masehi 1181 Masehi. Ya, dan beliau wafat pada tahun 1262 Masehi, dan makamnya berada di Mesir. Ya, beliau memiliki beberapa laqab, beberapa julukan, diantaranya Sultanul Ulama, kemudian Syekhul Islam, dan ini laqab-laqab atau julukan yang sudah masyhur di
di zamannya, sehingga beliau dengan keilmuannya yang banyak, akhlaknya yang begitu indah, mendapatkan gelar-gelar tersebut ya dari ulama-ulama yang lain ataupun dari muridnya. Jadi antaranya dari Sultanul Ulama, kemudian Syekhul Islam. Begitu juga beliau memiliki julukan Izzuddin, ya Izzuddin. Maka banyak kalau kita melihat di kitab-kitab fikih, beliau itu terkenal dengan nama Al-Izz, ya bukan Izzuddin tapi Al-Izz bin Abdissalam. Berikut juga terkenal dengan nama Ibnu Abdissalam, akan tetapi di madhab lain juga ada yang memiliki nama yang persis, yaitu Ibnu Abdissalam ya di madhab Hambali. Akan tetapi yang lebih terkenal di madhab Syafi'i itu adalah dengan nama Al-Izz, ya Al-Izz bin Abdissalam. Beliau memiliki beberapa guru, ya diantaranya Fakhruddin bin Asakir, Fakhruddin ibnu Asakir, kemudian Saifuddin Al-Amidi, kemudian juga Abi Muhammad Al-Qasim. Dan beliau juga memiliki beberapa murid yang terkenal. Dua di antaranya adalah anaknya sendiri, yaitu Ibrahim dan Abdul Latif. Kemudian juga memiliki guru yang memiliki murid ya, yang ini masyhur dan termasuk imam di mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Daqiqil Id. Ya, beliau juga memiliki banyak karangannya Ibnu Daqiqil Id, di antaranya Syarah Arba'in Nawawi. Kemudian juga ada juga di antara muridnya Al-Farqah, kemudian Al-Qarafi. Ya, kemudian Al-Qarafi. Qala Syekh Al-Fiqih Al-Imam Al-Alim ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Ya, kita akan memulai kajian pada malam hari ini, yaitu dengan muqaddimah. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin, mufti orang-orang muslim, Baqiyatus Salafus Salih, Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abdul Qasim As-Sulami. Ya, beliau memiliki beliau bernisbah ke keluarga As-Sulami, yaitu yang kembali ke keluarga Bani Sulaim. Bani Sulaim ini termasuk salah satu kabilah yang masyhur di antara kabilah-kabilah Mudhar. Asy-Syafi'i, beliau bermarga Asy-Syafi'i. Ad-Dimishqi, ya. Kenapa dijuluki Dimishqi? Karena beliau lahir di Dimishqi, di Damaskus ya, di Suriah, dan menghabiskan di masa pembelajarannya di kota Damaskus, kemudian pindah ke Mesir dan meninggal juga di Mesir. Beliau juga namanya itu Abul Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i Al-Misri, ya Al-Misri juga. Dan saya membaca di kitab Ad-Durrul Mandud fi Shalati Wassalam ala Sahibil Maqamil Mahmud, karangannya Ibn Hajar Al-Haytami. Di situ dikatakan kalau seseorang itu telah tinggal di suatu daerah ya minimal 4 tahun, maka dia boleh dinisbatkan ke kota tersebut. Ya, misalkan saya asli dari Jepara, Jawa Tengah, kemudian misalkan saya di Jakarta sudah ya lebih 4 tahun, ya minimal 4 tahun, boleh saya nisbatkan Jakartawi atau Al-Betawi, ya Habil misal Al-Betawi. Nah, itu boleh saja. Itu minimal 4 tahun. Nah, beliau juga memiliki lakab Al-Misri karena beliau di akhir hayatnya lebih dari 4 tahun itu tinggal di Mesir, kemudian juga meninggal di kota Mesir, ya negara Mesir. Hafizahullahu wa abqahu, semoga Allah menjaganya, wa radhiya anhu wa ardah bimannihi wa karamih, dan meridai beliau. Kitabus Shaum. Ini kita akan membahas tentang puasa. Wa fihi asyratu fusul. Di dalam kitab ini ada 10 fasal. Al-faslul awal fi wujubihi. Fasal pertama tentang kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala bersabda, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Dan kewajiban ini hanya objeknya saja, yaitu puasanya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Akan tetapi yang menjadi titik tekan di sini bukan cara puasanya, akan tetapi puasanya itu sendiri. Ya, objeknya itu sendiri, bahwa umat-umat terdahulu puasa, sekarang di umat sekarang juga diwajibkan berpuasa. Adapun cara-caranya itu berbeda menurut syariat masing-masing. Karena Islam ini ya yang sama, yang dari dulu sampai sekarang itu hanya yang berkaitan dengan tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Adapun untuk syariat ya, yang berkaitan dengan fikih atau pelaksanaan ibadah, itu di masing-masing syariat memiliki cara tersendiri. Ya, contoh di antaranya misal dulu diperbolehkan sujud kepada seseorang, dan ini ketika ya Nabi Adam ya di malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan ini banyak ulama berkomentar bahwasanya terdahulu masih boleh ya, akan tetapi di syariat Nabi Muhammad SAW sujud kepada seseorang itu haram ya, kalau dia disertai dengan pengagungan itu bisa mengakibatkan murtad. Nah, jadi puasa ini wajib di zaman-zaman terdahulu, di umat-umat terdahulu, akan tetapi caranya yang berbeda. Kalau di umat Nabi Muhammad ya, sebenarnya di umat Nabi Muhammad ini juga ada nasakh ya, perubahan hukum, karena puasa itu di awal-awal ya Islam Nabi Muhammad SAW itu ketika seseorang sudah berbuka puasa di malam hari, maka dia tidak boleh makan lagi ya sampai ketemu maghrib selanjutnya. Ya, jadi misal maghrib itu dia sudah berbuka ya, maka setelah berbuka dia tidak boleh mengkonsumsi apapun ya, baik makan atau minum. Makanya terdapat riwayat ada seorang sahabat itu ketiduran waktu berbuka, yang mengakibatkan dia dilarang makan. Setelah itu otomatis dia puasa di situ 2 harian ya, 2 hari. Karena ketika misalkan ada seorang ketiduran dan bangun pada malam hari sekitar misalkan jam 9, ketika dia bangun nggak boleh dia makan itu, otomatis sahur juga nggak bisa makan. Kemudian masuk waktu subuh ya juga sudah masuk waktu wajib puasa sampai dia maghrib. Nah, akhirnya berita ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad, sehingga turun ayat yang lebih baru ya, yang lebih baru. Jadi antaranya uhilla lakum lailatas syamir rafatsu ila nisaikum, yang di malam hari boleh misalkan berhubungan badan dengan suami berhubungan badan suami istri. Kemudian ini ayat khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, itu ayat yang menghapus hukum sebelumnya, bahwasanya selama seseorang itu belum melihat fajar maka masih boleh makan. Nah, akhirnya syariat Nabi Muhammad, seseorang itu mulai puasanya ketika terbit fajar ya, ketika permulaan azan ya. Karena banyak orang itu salah dalam permulaan puasa. Jadi ketika dia makan, waktu sahur makan ya, azan sudah berkumandang, kemudian ditegur sama salah satu keluarganya, mungkin sudah azan ini, nggak boleh makan lagi. Oh iya, tapi azannya belum selesai. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Padahal puasa itu dimulai ketika terbit fajar. Dan muadzin ya, orang yang azan itu tidak mungkin memulai azannya itu ketika terbit fajar.
Nah, jadi kesimpulannya fajar itu dimulai bukan selesainya orang adzan, akan tetapi ketika muadzin itu sudah melaksanakan adzan. Nah, bahkan ya misalkan muadzin itu belum mengumandangkan adzan, ya waktunya sudah fajar kan gitu. Jadi bukan berarti kita itu mengetahui fajar dengan kumandangnya adzan, itu bukan seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya sudah terbit fajar, maka sudah dilarang untuk makan dan minum. Untuk umat-umat terdahulu ada yang puasanya wajibnya 60 hari, kemudian ada cuman beberapa hari. Nah, untuk umat Nabi Muhammad diwajibkannya yaitu hanya pada bulan Ramadan, yaitu antara 30 atau 29 hari. Dan Nabi Muhammad seumur hidupnya berpuasa selama 9 tahun ya. Semuanya berjumlah 29 hari kecuali hanya setahun yang berjumlah 30. Jadi selama hayat Nabi Muhammad, Nabi itu puasanya nawakis 29 hari. Hanya 1 tahun ya, hanya sekali saja beliau itu puasa penuh ya, 30 ya. Karena bulannya 30. Karena kita akan ngelihat ru'yatul hilal. Ketika sudah melihat hilal, ya berarti bulan itu sudah habis ya, masuk ke bulan selanjutnya. Dan puasa ini disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tayyib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di sini tujuan utama dari puasa adalah agar kalian bertakwa. Akan tetapi puasa itu bukan satu-satunya ya amalan atau ibadah untuk mendapatkan takwa, akan tetapi salah satu, bukan satu-satunya. Tetapi puasa itu salah satu. Maknahu la'allakum tattaqun an-nar bisaumih. Maknanya agar kalian itu terhindar dari neraka dengan puasanya. Fa inna saumahu sababun li ghufrani dzunub al-mujibah linnar. Karena puasa Ramadan itu merupakan sebab untuk pengampunan dosa yang bisa mengakibatkan seseorang itu masuk neraka. Nah, jadi la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, atau agar kalian, ketika orang itu sudah bertakwa, melakukan ketaatan dan menjauhi larangan, maka otomatis dia persentase untuk masuk ke neraka itu kecil karena mereka itu melakukan ketaatan. Dan kalimat la'alla ya, la'alla dalam Al-Qur'an itu meskipun secara bahasa itu artinya agar kalian ya, jadi masih 50-50, masih kemungkinan ya. Tapi ketika la'alla itu diucapkan ya, atau masuk dalam firman-Nya Allah, maka la'alla itu bermakna pasti ya. Jadi maknanya itu pasti. Jadi enggak diragukan lagi bahwasanya puasa itu merupakan cara agar kalian bertakwa. Enggak, tapi puasa itu merupakan cara yang pasti untuk kalian itu bisa bertakwa. Karena kalau la'allanya seseorang ya, seperti kita orang ini, la'allanya ya masih 50-50, ya bisa aja jadi atau enggak kan gitu. Tapi kalau Allah itu pasti. Wa fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala bunyal Islamu ala khamsin. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bunyal Islamu, Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Ala an ta'budullah, untuk kamu beribadah kepada Allah, wa takfur bima dunahu, dan kamu mengkufuri ya bima dunahu, selain Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti,
dan haji ke ke Ka'bah, usumi Ramadan dan puasa Ramadan. Jadi pondasi Islam itu ada 5, yaitu menyembah Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, haji ke Ka'bah, kemudian puasa Ramadan. Dan ini sama yang diriwayatkan di dalam di Sunan Turmudi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmudi dalam sunannya, yaitu dalil bahwa puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu hadis ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan firman ini kepada umatnya. Jadi untuk beliau kemudian diteruskan kepada umat-umatnya. Maka seketika itu Nabi Yahya mengumpulkan umat-umatnya di Baitul Maqdis. Ketika sudah penuh, beliau mulai menyampaikan firman yang disampaikan Allah kepadanya. Yaitu yang pertama, agar kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Karena perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu seperti orang yang membeli budak ya di pasar dengan hartanya sendiri, dengan harta murninya ya. Tidak dari orang lain, tidak diberi oleh orang lain, tapi murni dari keringat sendiri. Kemudian dibeli budak itu dengan harga yang mahal. Ketika sudah terbeli, budak itu dibawa ke rumah. Kemudian mulai diberitahu ya bahwasanya ini adalah rumahku dan ini adalah aktivitasku, maka kerjakanlah aktivitas yang sering aku lakukan ya untuk meringankanku. Akhirnya setelah itu si budak ini sudah mulai mengerjakan aktivitasnya, akan tetapi bukan untuk tuannya, akan tetapi untuk majikan yang lain. Nah, siapakah yang ingin memiliki budak seperti itu kan? Tentunya kan tidak ada yang ingin memiliki budak seperti itu. Ya, jadi ketika dia membeli budak dengan hartanya sendiri, akan tetapi dia khianat, ya malah bekerja dengan orang yang lain. Ya, jadi mungkin bayarannya kurang kali ya. Akhirnya dia pergi, tapi tentunya budak itu ya nggak dibayar harusnya, karena dia kan hukumnya seperti hukum barang. Karena meskipun misal dikasih sama budaknya, maka sama tuannya, uang itu ya kembali ke tuannya lagi, karena budak itu hukumnya seperti barang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah memerintah kalian untuk sholat ya. Maka Allah itu ya ketika kalian itu sholat, Allah itu menempatkan wajahnya di hadapan orang yang sholat selama dia tidak berpaling. Maka ketika hambanya itu berpaling ya, hatinya sekiranya memikirkan hal-hal duniawi atau dia tidak khusyuk ya, menoleh-noleh, maka seketika itu Allah memalingkan wajahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Maka perumpamaan orang yang berpuasa itu seperti seseorang yang sedang berjalan di gerombolan orang. Dia membawa seikat ya kantong yang berisi parfum, ya, parfum misik, dan seluruh orang-orang yang ada di situ merasa takjub dengan apa yang dibawa. Maka la khulufu famis shaim atyab indallahi min rihal misik, bahwa pahala bau mulut ya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah memerintahkan kalian untuk bersedekah. Maka perumpamaan orang yang sedekah seperti seseorang yang sedang ditahan atau disandra oleh musuh dan siap untuk dipancung. Tangannya diikatkan di lehernya, kemudian datang seorang yang ingin menembusnya itu, baik sedikit ataupun yang banyak. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, Allah memerintahkan kalian untuk berzikir. Maka perumpamaan orang yang berzikir itu seperti orang yang sedang dikejar oleh musuh
sehingga dia sampai ke benteng kokoh yang dapat menjaganya dari kejaran musuh tersebut sehingga dia merasa aman. Maka seseorang itu dianjurkan untuk berzikir. Jadi 5 perintah itu yang merupakan firman Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria, dan di situ memuat perintah untuk berpuasa juga. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, akan tetapi kepada umat-umat terdahulu juga. Ya. Secara objek dia wajib, akan tetapi secara syariat kaifiyahnya atau cara-caranya itu berbeda. Ya, bisa saja dalam hal-hal yang wajib ya dalam puasa atau makruh atau hal-hal yang membatalkan puasa itu bisa saja berbeda. Akan tetapi secara globalnya, secara objeknya, bahwasanya puasa itu juga wajib di umat-umat terdahulu. Kemudian al-faslu tsani fi fadhailihi. Pasal yang kedua tentang keutamaan puasa. Li shaumi fawaid. Puasa itu memiliki beberapa faedah atau manfaat. Yang pertama adalah raf'ud darajat, mengangkat derajat, wa takfirul khati'at, dan menghapus dosa-dosa, wa kasrus syahawat, dan menghancurkan syahwat, wa takthirus sadaqat, dan memperbanyak sedekah, wa tawfirut ta'at, dan memperbanyak ketaatan, wa syukru alimil khafiyat, dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan tercegah dari lintasan-lintasan yang berkaitan dengan maksiat dan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali faedah-faedah puasa bagi orang yang menjalankannya, dan itu ya baik zahir maupun batin ya. Dari segi fisik ya, bahwasanya puasa itu dapat mencegah dari orang itu terkena sakit ya. Dan itu terbukti dalam kedokteran juga, puasa itu banyak manfaatnya. Maka banyak di antara pengobatan itu yang mana dokter itu menyuruh pasiennya itu untuk puasa terlebih dahulu. Nah, jadi memang ada manfaatnya ya puasa itu dari segi fisik. Ya, kemudian juga puasa itu bisa mengurangi syahwat ya, tidak menghilangkan tetapi mengurangi syahwat. Ini satu makanya di antara orang yang misalkan dia memiliki syahwat yang besar, maka dianjurkan untuk puasa ya, untuk meredam itu syahwat. Puasa juga memiliki faedah tentang pikiran ya, kaitannya sama pikiran, bahwa itu bisa menghilangkan was-was atau pikiran-pikiran yang buruk. Nah, itu bisa dilakukan dengan puasa. Secara umum banyak ya, puasa itu baik kaitannya sama zahir ataupun batin, secara fisik ataupun dalam kaitannya sama hati, atau dalam kaitannya duniawi atau ukhrawi, kaitannya sama dunia atau akhirat. Fa amma raf'ud darajat. Nah, di sini akan dibahas satu persatu ini. Raf'ud darajat, kemudian takfirul khati'at. Nah, yang pertama raf'ud darajat, mengangkat derajat. Faligaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu akan diikat. Nah, tapi kok ya di puasa katanya setan itu diikat kok, tapi banyak yang bermaksiat juga ya. Nah, dijelaskan di kitab Syarah At-Tirmidzi. Di sini dikatakan bukan berarti ketika setan itu diikat otomatis maksiat itu nggak ada sama sekali. Ya, karena di sini dikatakan di antara tafsir ya, makna dari syaitan itu diikat, bahwasanya yang diikat itu setan-setan yang kelas kakap ya, yang tinggi-tinggi.
kelasnya itu. Kalau yang receh-receh masih berkeliaran dia. Ada juga ya yang mentafsiri bahwasanya banyak juga maksiat itu yang muncul bukan karena bisikan syaitan, tapi bisa memang karena nafsunya sendiri itu memang sudah seperti syaitan ya, nafsunya karena suka bermaksiat, mukhalafah amrillah ya. Itu akhirnya nafsunya menjadi nafsu yang khabithah, nafsu yang keji, sehingga tanpa dibisiki syaitan itu dia sudah bermaksiat sendiri. Maka setannya itu ngerasa istilahnya tugasnya sudah ringan lah, tepuk tangan ketika orang itu sudah maksiat, karena nggak perlu dibisikin itu dia sudah maksiat sendiri. Atau karena memang kebiasaannya dia memang buruk ya, atau sebab setan yang berupa manusia. Syayatinal insi wal jin dikatakan di dalam Al-Quran itu, syaitan dari golongan manusia atau dari jin. Jadi bukan berarti ketika setan itu diikat maksiat sama sekali tidak ada, itu bukan seperti itu. Akan tetapi bisa saja taufik untuk beramal kebaikan itu Allah bukakan dengan selebar-lebarnya. Maka gampang seorang itu ibadah ya, karena kita sendiri lihat ya, mungkin sebelum Ramadan orang itu malas baca Quran, orang itu malas berzikir. Tapi ketika bulan Ramadan dia ngelihat orang itu ya, kok banyak ya keluarga saya, misal abah saya atau saudara saya baca Al-Quran. Akhirnya dia ngerasa tertarik dan dia merasakan rohani yang berbeda antara Ramadan dan bulan sebelumnya. Begitu juga ajakan-ajakan untuk maksiat di bulan Ramadan juga sedikit ya, karena melihat suasananya berbeda itu. Ada yang ketiga sufidatis syayatin, ketika syaitan itu diikat ya, jadi bukan berarti syaitan itu sama sekali tidak membisiki manusia untuk berbuat kemaksiatan, akan tapi banyak di situ takwil-takwil ya, di antaranya yang hanya diikat itu adalah setan-setan yang besar ya, kelasnya kelas tinggi. Kemudian banyak juga sebab kemaksiatan itu bukan karena syaitan. Oke. Kita tambah satu hadis ya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan ar-rabbih azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Setiap amal ibnu Adam ya, anak Adam itu untuk Allah Subhanahu wa taala, illa siyam. Salah. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal Bani Adam itu untuk dirinya sendiri, kembalinya kepada dirinya. Ketika orang itu beramal baik maka itu menjadi pahala untuknya. Dan ketika seorang itu beramal keburukan ya akan menerima konsekuensinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Maka puasa ini salah satu amalan yang tidak diketahui pahalanya kecuali Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi antaranya selain puasa yaitu sabar ya. Kesabaran itu pahalanya juga hanya Allah yang tahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sungguhnya kesabaran itu, orang-orang yang sabar itu akan diberi ganjaran bighairi hisab. Kemudian wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wa la yashab. Maka ketika ya seseorang itu puasa dari kalian, fala yarfuth, maka jangan berkata keji, wala yashab ya, aisyah waqtilat aswat ya, di sini dikatakan tidak mengangkat suara, enggak teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada seorang itu mencelanya atau qatalahu atau memprovokasi dia, memancing amarahnya, falyakul inni mar'un sha'im inni sha'im, maka katakanlah aku adalah orang yang sedang berpuasa, aku adalah orang yang sedang berpuasa. Diucapkan 2 kali. Dan dikatakan sebagian arifin, orang-orang yang memahami ya hadis-hadis seperti ini,
hikmah kenapa seorang itu dianjurkan untuk mengatakan 2 kali inni shaim, bahwa inni shaim yang pertama itu ditujukan kepada nafsunya sendiri, ya. Nafsunya yang sedang bergejolak tadi, yang diprovokasi oleh orang lain. Adapun yang inni shaim yang kedua itu dikatakan untuk orang yang sedang memancing amarahnya dia. Nah, jadi kenapa kok seorang itu dianjurkan untuk mengatakan inni shaim 2 kali, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Waladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat, demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaim atyab indallahi yaumil qiyamah min rihil misik. Ya, sesungguhnya pahala jadi aroma mulut orang yang berpuasa. Maksudnya pahala aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat daripada rihul misik, ya. Jadi bukan berarti ya kita tentunya tahu ya aroma orang yang berpuasa tidak enak, ya, dan tidak bisa disamakan dengan rihul misik. Tapi yang maksud di sini la khulufu famis shaim ini maksudnya thawab khuluf famis shaim, pahala puasa yang mana aroma mulutnya itu tidak sedap, itu ternyata pahalanya lebih wangi daripada rihul misik. Walis shaim farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Jadi orang yang berpuasa itu gembira dengan 2 hal. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrih. Ketika dia iftar, ketika berbuka puasa itu dia senang. Ya, karena ya makan setelah seharian dia menahan makan, ya, menahan lapar dan menahan haus, di maghrib dia bisa berbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Ketika nanti di hari kiamat dia bertemu dengan Tuhannya, dia senang dengan puasanya karena puasanya itu dapat diterima. Akan tetapi banyak juga orang itu yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahalanya, ya. Di antaranya orang yang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, ya, bukan membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Di antaranya ghibah, namimah, berkata bohong, kemudian janji palsu. Dikatakan dalam hadis, man lam yada qaula zur awil amal bihi falaysa lillahi hajah an yada ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong atau beramal yang buruk, ya, maka Allah juga tidak peduli. Dia itu menahan laparnya, menahan hausnya juga nggak peduli. Karena hambanya sendiri tidak peduli dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Nah, jadi dalam pertemuan yang pertama ini, ya, kita akhiri. Jadi insya Allah kita akan melakukan kajian dengan durasi 30 menit atau lebih sedikit. Dan kita akan bertemu lagi esok hari, di sore hari jam 17 WIB atau 5 sore sambil menunggu berbuka. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.